Polisi, saudara, meminta agar para demonstran, mahasiswa dari BEM SI untuk segera pulang karena memang waktu menunjukkan malam hari. Meskipun para mahasiswa ini baru memulai orasinya menolak kenaikan 12% dan sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan melalui Perpu terkait dengan kenaikan PPN 12% memang sudah disuarakan oleh para mahasiswa di sekitar Patung Kuda Jakarta Pusat. Oleh karena itu pihak polisian atau polisi meminta agar mahasiswa pulang untuk kemudian bisa melakukan orasinya pada besok hari. Memang kalau tadi kita simak bersama suara dari mahasiswa, ini ada beberapa permintaan, tetapi yang utamanya adalah meminta untuk dikeluarkan segera Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan PPN 12%. Silakan rekan-rekan bisa mundur teratur. Kami tidak ingin benturan. Selain itu juga dari mahasiswa ini meminta agar Presiden Prabowo Subianto ini berpihak kepada rakyat dan tidak merugikan rakyat. Caranya adalah dengan mengeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12%. Selain itu juga bisa mengoptimalkan dana APBN. Informasi paling baru sudah bergabung bersama saya kembali Edwin. Pantauan paling baru dari sana Edwin, silahkan. Selamat malam, Mercy dan juga saudara. Memang kalau kita lihat sampai sekarang eskalasi dari unjuk rasa terus meningkat. Mengapa demikian? Karena memang dari pihak mahasiswa sendiri juga masih terus melakukan pelemparan. Dan di sini bahkan dari koordinator lapangan yang tadi saya ajak berbicara dengan Arbi Salaka selaku koordinator lapangan unjuk rasa pada hari ini berada di depan menghadang mobil water cannon dari Korps Brimob seperti itu. Nah tadi juga yang mungkin dapat kami sampaikan adalah beberapa imbauan daripada kepolisian untuk dapat mengimbau mahasiswa untuk dapat mundur dan pulang ke rumah masing-masing. Namun imbauan ini kembali ditolak dan sekarang terdengar beberapa tembakan. Kami masih belum mengetahui itu tembakan apa, namun dari bunyinya nampaknya tembakan tersebut merupakan tembakan gas air mata. Nah, yang memang dapat terlihat di layar kaca bagaimana yang ditangkap oleh juru kamera Ian Faris memang memperlihatkan mobil water cannon terus maju untuk memukul mundur mahasiswa yang sampai sekarang terus ada di depan. Para personel pun ikut maju, beberapa dengan perisainya masing-masing, dengan alat untuk memukul mundur ini maju bersamaan dengan mobil water cannon. Masih terlihat juga pelemparan dari mahasiswa yang melemparkan sejumlah sampah seperti itu, baik botol minuman, namun belum ada barang-barang yang berat dan juga besar yang dilemparkan seperti itu, Mercy dan juga saudara. Nah tadi sempat kami berbincang, memang sampai hari ini belum ada respon yang didapatkan oleh BMSI, baik itu ajakan untuk berdialog dengan pemerintah, terutama kepada pihak istana untuk membahas kajian yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan penolakan mereka untuk PPN 12%. Dan tadi juga kita sama mendengarkan 3 tuntutan dari unjuk rasa ini adalah terkait dengan penolakan PPN 12% dan permintaan pendesakan kepada Presiden Prabowo untuk segera merilis seperti itu ya, membuat Perpu terkait dengan penolakan PPN 12% ini sendiri. Dan yang kedua adalah terkait dengan permintaan pemerintah untuk tidak menindas masyarakat dari segi ekonomi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan APBN 2025 yang maksimal. Nah jika kita lihat di sini terdapat bentrok ya antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian.
karena memang mobil water cannon terus maju, tidak berhenti, baik, dan sekarang juga semakin cepat majunya, dan mahasiswa terus dipukul mundur, diharapkan untuk dapat kembali pulang, namun mahasiswa di sini menolak, terus membuat barikade manusia yang memang dekat sekali seperti itu ya, jaraknya dengan mobil water cannon. Mercy. Iya, sambil Edwin juga menyelamatkan diri atau mencari tempat yang paling aman. Di sini kami gambarkan situasi bahwa memang semakin maju begitu ya untuk mobil water cannon yang dimiliki oleh polisi, anggota polisi juga maju. Harapannya ini tetap melakukan pendekatan persuasif untuk membubarkan para mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Seharusnya mereka melakukan demonstrasinya di siang hari, tapi kemudian baru berlangsung sore hingga malam hari ini. Mereka, saudara, berorasi meminta agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Perpu untuk membatalkan kenaikan PPN 12% karena dianggap sangat merugikan masyarakat dengan kenaikan 12%, meskipun ada beberapa barang-barang yang diklaim ini tidak akan naik seperti misalnya bahan-bahan pokok, tetapi yang ditakutkan oleh warga atau masyarakat adalah kenaikan PPN 12% ini akan menimbulkan kenaikan di semua lini begitu. Nah, oleh karena itu tadi juga mahasiswa meminta komitmen Presiden Prabowo untuk bersama rakyat dan mengoptimalkan dana APBN yang ada, bukan untuk menaikkan PPN 12%, yakni adalah membebankan masyarakat Indonesia yang sekarang juga tentu kalau kita lihat begitu banyak terjadi PPN atau maksud saya adalah PHK begitu yang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu diminta atau meminta mahasiswa untuk membatalkan PPN 12% melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Saudara, kami kutip dari pernyataan Wamenaker Emmanuel Ebenezer yang menyatakan bahwa hingga sampai Desember 2024 atau di akhir penghujung tahun sudah ada sekitar 80.000 pekerja yang kemudian terkena PHK, itu rentan waktunya selama 1 tahun mulai dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Oleh karena itulah melalui mahasiswa yang malam hari ini melakukan orasinya di sekitar patung Kuda Jakarta Pusat meminta agar Presiden Prabowo memihak kepada rakyat untuk membatalkan PPN 12% dengan digantinya adalah mengoptimalkan dana APBN yang ada. Karena menurut warga atau menurut mahasiswa, ketika memang tidak semuanya dikenakan kenaikan 12%, tetapi yang ditakutkan adalah dengan kenaikan beberapa item bahan atau barang menjadi 12%, maka akan memukul pada semua sektor naik 12% dan bisa juga berimbas atau berdampak kepada masyarakat atau warga yang kembali mungkin harus berpikir ulang bagaimana caranya bisa menata hidup, ditambah dengan PHK yang sampai dengan sekarang di Desember 2024 ada sekitar 80.000 lebih dalam kurun periode 1 tahun di 2024 masyarakat yang terkena PHK massal. Biasanya kalau massa melakukan aksi demo di pagi hari, biasanya pada pukul 6 sore ini sudah diminta oleh polisi untuk segera pulang begitu. Tapi seharusnya kalau berdasarkan info yang kami dapat, demonstrasi yang dilakukan oleh BMSI ini seharusnya dimulai pada Jumat siang, tapi kemudian mundur sampai dengan sore hari ini dan baru digelar dari sore sampai dengan malam hari ini. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi juga memang sempat dikatakan agar polisi bilang besok saja dilanjutkan kembali untuk aksinya atau demonstrasinya, tetapi kemudian dari pihak mahasiswa mengatakan kami tetap
ingin berdemonstrasi pada malam hari ini karena besok adalah waktu untuk libur atau bertepatan juga dengan hari libur hari Sabtu. Sebenarnya ada beberapa relaksasi kebijakan juga yang disuarakan atau menjadi keputusan dari pemerintah dengan kenaikan PPN 12%, seperti misalnya ada pembebasan atau ada pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% dengan waktu-waktu tertentu, tapi kemudian hal ini nampaknya masih berat dirasakan oleh warga sehingga tetap meminta agar dikeluarkan Perpu membatalkan PPN 12%. Ya, ini adalah salah satu cara yang dilakukan untuk meminta mahasiswa kemudian pulang malam hari ini. Satu langkah maju, jalan. Ya, tentunya adalah harapannya ketika masyarakat atau mahasiswa ini sudah menyuarakan orasinya pada saat diminta pulang, juga tentu adalah pendekatan persuasif yang dilakukan oleh polisi agar supaya tidak ada hal-hal yang kemudian tidak diinginkan begitu, karena yang diminta oleh mahasiswa ini juga sudah disampaikan dan memang harapannya tadi menurut salah satu dari koordinator BMSI menyatakan bahwa agar segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan PPN 12%. Ketika sudah dipukul mundur, ini mahasiswa sudah mulai memang bergerak begitu ke belakang. Karena tadi juga sudah diminta oleh polisi agar pulang, besok kembali boleh hadir untuk menyuarakan aspirasinya terkait dengan permintaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang terkait dengan kenaikan PPN 12% yang dinilai ini sangat merugikan rakyat di tengah-tengah terjadinya PHK di mana-mana, termasuk juga dengan beberapa perusahaan misalnya yang kemudian dinyatakan pilot atau rugi begitu, sehingga harapannya tidak kembali
membebani warga dengan kebijakan yang ada, yakni adalah kenaikan PPN 12%. Tentu ini adalah cara yang dilakukan oleh polisi untuk membubarkan aksi mahasiswa yang berlangsung sejak sore hari sampai dengan malam hari ini di dekat Patung Kuda atau Arjuna Wiwaha Jakarta, yang sebenarnya dari lokasi Arjuna Wiwaha menuju ke Istana Kepresidenan ini berjarak sekitar 1 km lebih, dan memang di tempat Arjuna Wiwaha itulah biasanya masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Tetap persuasi untuk polisi bisa membubarkan secara baik begitu kepada mahasiswa supaya mereka juga bisa pulang ke rumah masing-masing, karena memang tuntutannya pun juga sudah disuarakan oleh mahasiswa dari sejak sore sampai dengan malam hari ini. Ya, ini adalah situasi paling baru yang Anda saksikan, saudara. Pada saat polisi ini meminta agar mahasiswa untuk membubarkan diri karena memang juga waktunya sudah malam. Karena biasanya memang untuk waktu batas berdemonstrasi ini sampai pukul 6 sore karena dilakukannya pada pagi hari. Tapi karena memang ini agak berbeda ya, baru dimulainya pada sore hari. Begitu, mahasiswa menyuarakan aspirasinya di dekat sekitar Patung Kuda yang jaraknya ini untuk menuju ke Istana Negara sekitar 1 km lebih begitu. Ada dua gambar, saudara, yang memperlihatkan dari satu sisi ini lebih dekat, di kiri layar adalah visual yang Anda lihat ini lebih dekat kepada mahasiswa yang bersuara melakukan orasinya sejak sore hari, dan di sisi sebelah kanan ini adalah polisi yang bersiap untuk tetap meminta agar mahasiswa pulang karena waktunya juga sudah malam, dan silahkan jika mau melakukan orasi bisa dilakukan pada besok hari. Tetapi memang tadi dikatakan oleh mahasiswa mereka tetap meminta malam hari ini segera ada tindakan dari Presiden Prabowo untuk membatalkan PPN 12% melalui Perpu, dan mereka akan tetap memilih untuk bertahan sampai Perpu dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Berkaitan dengan kenaikan PPN 12%, memang ada beberapa kebijakan stimulus begitu ya dari pemerintah kepada masyarakat, seperti misalnya memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%, terus kemudian juga ada beberapa insentif lainnya. Tetapi kemudian dirasakan oleh warga ini tetap membebani masyarakat di tengah ekonomi yang juga situasinya kurang membaik. Ditambah lagi dengan PHK yang menurut dari Wamena Kertrans ini setidaknya sampai akhir tahun 2024 sudah ada sekitar 80.000 lebih orang yang terkena PHK. Oke, siap.
Ada yang bocor nggak usah diambil ya. Memang dengan kenaikan PPN 12% dinyatakan hanya beberapa bahan atau barang saja yang naik 12%, tidak semuanya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ini tidak akan naik. Tetapi yang ditakutkan oleh warga adalah meskipun hanya yang naik adalah beberapa item begitu, tidak termasuk dengan bahan pokok, tapi yang ditakutkan adalah realitanya nanti semuanya bahan-bahan, semua barang-barang, semua keperluan malah akan ikut naik dan itu berdampak sekali kepada warga. Pemberlakuan kenaikan PPN 12% saudara akan dimulai sejak 1 Januari per 1 Januari 2025 dan makanya di sisa waktu yang ada di saat ini di tanggal 27 Desember 2024 masih ada 28, 29, 30, 31 masih ada 4 hari lagi yang diharapkan oleh masyarakat agar Presiden Prabowo bisa membatalkan PPN 12% kenaikannya ini melalui Perpu. Masih ada waktu sekitar 4 hari, itulah yang diharapkan oleh warga, terutama juga mahasiswa yang melakukan orasinya di sekitar Patung Kuda, agar segera dikeluarkan Perpu oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan PPN 12%. Nampaknya arus lalu lintas sudah pelan-pelan kembali normal. Kalau tadi kita lihat di sisi kiri kan tidak bisa ya ada kendaraan mobil maupun motor yang melalui kawasan sekitar Patung Kuda mengarah ke Sarinah. Tapi nampaknya memang kalau tadi kita lihat di sisi sebelah kiri ini sudah mulai mobil motor yang bisa melintas. Artinya ini kemungkinan besar tidak ada lagi di sisi sebelah kiri, tidak ada lagi masyarakat atau mahasiswa yang berdemonstrasi di sekitar Patung Kuda. Nah, di sisi sebelah kanan ini terpantau juga mahasiswa yang nampaknya memang juga sudah pelan-pelan semakin banyak juga yang memubarkan diri. Tetap harapannya adalah dari pihak polisi ini tetap mengedepankan persuasif begitu ya, pendekatan persuasif kepada mahasiswa untuk kemudian mahasiswa ini pulang dengan aman, dengan damai juga. Karena tadi memang dari sore sampai dengan malam ini sudah dilakukan penyampaian aspirasinya untuk menolak kenaikan PPN 12%, tapi bukan menolak, tapi lebih kepada meminta Presiden Prabowo untuk mengeluarkan segera Perpu pembatalan PPN 12%. Jangan kemana-mana, Kompas TV dalam program Breaking News masih akan kembali lagi menemani Anda malam hari ini.